Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hezi Renaldi. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Yang pertama, apa itu manajemen peserta didik? Manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan kegiatan peserta didik dari awal masuk hingga lulus dari lembaga pendidikan untuk menjunjung proses belajar mengajar dan mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini mencakup penerimaan, orientasi, bimbingan, pengembangan potensi, pengaturan disiplin, hingga pengaturan kenaikan dan kelulusan peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik, membantu mereka meraih kebahagiaan dan kesejahteraan, serta mempersiapkan mereka untuk kehidupan di masa depan. Ada lagi nih tujuannya, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kecerdasan bakat dan minat. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan kebutuhan peserta didik. Nah, fungsinya yang pertama, pengembangan individualitas. Yang kedua, pengembangan fungsi sosial. Yang ketiga, penyaluran aspirasi dan harapan. Yang keempat, pemenuhan dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Nah, yang pertama, sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, mengembangkan misi pendidikan. Yang ketiga, mempersatukan peserta didik. Yang keempat, mengatur pembimbingan peserta didik. Dan kelima, mendorong dan memacu kemandirian. Dan keenam, harus fungsional terhadap kehidupan. Selanjutnya itu pendekatan. Pendekatan peserta didik itu terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, sarana prasarana sekolah. Sarana prasarana sekolah adalah fasilitas dan perlengkapan yang menunjang kegiatan belajar, mengajar, dan proses pendidikan di sekolah yang meliputi sarana sebagai alat atau media langsung dalam proses pendidikan. Nah, contohnya seperti buku, meja, laboratorium, dan prasarana sebagai fasilitas pendukung yang tidak langsung digunakan dalam pembelajaran. Contohnya gedung sekolah, lapangan, dan perpustakaan. Sarana prasarana sebagai salah satu komponen penunjang proses pembelajaran untuk merealisasikan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sarana prasarana merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan, apalagi dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas yang konsep pembelajarannya memperhatikan protokol kesehatan secara penuh. Dalam proses pembelajaran terbatas, sarana prasarana harus memenuhi kebutuhan penerapan protokol kesehatan. Sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas yaitu kebutuhan kebersihan dan sanitasi. Yang pertama, air bersih untuk keperluan membersihkan sekolah dan cuci tangan. Yang kedua, alat-alat kebersihan dan disinfeksi seperti ember, kain vel, kain mikrofiber atau lainnya, dan sprayer. Ketiga, tempat cuci tangan. Keempat, sabun cuci tangan. Kelima, cairan disinfektan. Dan yang keenam, sarung tangan dan masker. Peralatan kesehatan. Pertama, termogen. Kedua, prom-prom pemantauan kesehatan. Ketiga, masker cadangan sesuai usia, terutama untuk peserta didik TK atau RA dan SD atau MI. Keempat, peralatan kesehatan di ruang UKS. Dan kelima, obat-obatan sederhana dan keperluan lain-lain. Ruang UKS dan ruang isolasi. Jika ruang UKS atau isolasi tidak tersedia, maka ruangan lain dapat digunakan menjadi ruang UKS atau ruang isolasi. Kedua, media kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan COVID-19 dan protokol kesehatan. Setelah sekolah menyiapkan sarana secara lengkap, maka satuan pendidikan dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas sehingga pembelajaran menjadi aman dan nyaman.
Jadi, kesimpulannya adalah manajemen peserta didik bertujuan mengatur dan membimbing siswa agar proses belajar mengajar berjalan lancar dan tujuan pendidikan tercapai dengan fokus pada pengembangan bakat dan minat serta penyelesaian konflik. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.